Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kemudahan bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan dan memberikan hasil buah yang baik kelak di akhirat dengan dimasukkannya kita sekalian, dikumpulkannya kita sekalian ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan poin yang ke-10 sesuai dengan yang ditunjukkan Pak Ruston, Pak Sultan dari adab al-ukhuwah ini. Hidmatuhum idhahtaju ilaika, membantu mereka, membantu saudara muslim apabila ihtaju ilaika, mereka membutuhkan kepadamu, membutuhkan bantuan kepadamu. Jadi di dalam hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin atau adab pergaulan dengan sesama muslim, kita didorong, dimotivasi agar senang membantu mereka, agar tolong menolong, ya, bantu membantu, ringan meringankan beban. Karena bagaimanapun saudara muslim kita adalah bagian dari tubuh kita dalam contoh persaudaraan yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya atau mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh merasakannya. Mata tidak bisa tidur, badan menjadi demam dan lain sebagainya. Padahal yang sakit kakinya, ya. Atau sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya atau muslim dengan muslim yang lainnya itu kalbunyanil wahid, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dah, yang saling menguatkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Jadi inilah gambaran dari persaudaraan sesama kaum muslimin. Hubungan persaudaraan di dalam Islam. Dan yang demikian ini sudah dipraktekkan dalam kehidupan para sahabat sebagai generasi terbaik dari umat ini. Ya, ini sudah dipraktekkan. Mereka sudah mendahului dalam kebaikan, mendahului kita dalam kebaikan demi kebaikan. Artinya apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu bisa diamalkan, dan itu sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana mereka rela menjadi tameng Nabi, ya, dalam peperangan. Bagaimana mereka rela berbagi harta kekayaannya, bahkan berbagi istri, rela menceraikan istrinya untuk dinikahi dengan saudara muslimnya,
walaupun saudara muslimnya itu orang yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali. Tahu-tahu ketemu di dalam Islam, dipersaudarakan oleh Nabi di dalam Islam, yaitu antara kaum Muhajirin dan Ansor. Sahabat Ansor yang kaya raya rela memberikan hartanya, ya, membagi hartanya kepada saudara muslim yang datang dari Mekah yang tidak membawa apa-apa. Demikian pula menawari ketika dia punya beberapa istri, silakan kau pilih mana yang kau suka, aku akan cerai dan kau nikah. Saat datang ke Madinah tidak punya istri, ya, ya. Para sahabat-sahabat Nabi rela menderita demi saudara muslimnya. Misalnya ketika dijumpai setelah peperangan, ada sahabat yang merintih minta air. Nggak tahu apa kalau orang meninggal dunia itu diantaranya apa, haus ya, minta air. Ketika disuguhkan air kepadanya, dia mendengar saudaranya di sebelahnya merintih minta air, minta dia berikan kepada saudaranya, kasihkan dia dahulu, mungkin dia lebih membutuhkan. Ketika itu disuguhkan kepada saudara muslim yang lainnya, ternyata dia pun gak rela untuk meminum. Ketika dia mendengar ada saudaranya muslim yang lainnya merintih juga minta air, tolong kasihkan sana dahulu, sepertinya dia lebih membutuhkan. Sampai keliling, sampai kepada orang pertama. Orang pertama sudah meninggal dunia, kedua orang meninggal dunia. Itulah praktek sahabat Nabi, ya, di dalam bersaudara, yang mana mereka telah mendahului kita dalam kebaikan, mewujudkan, mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kalau kita ini sepertinya masih jauh. Masalah makanan saja masih royoan, kan? Ya, ya. Masih royoan. Ya. Ketika dibagi makanan, aku di sini suka sorot-sorot di sini. Ya, gitu. Apalagi mau berbagi yang lebih berat daripada itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam poin ini dibawakan oleh muallif, ya, penulis, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Hadis dari Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa, barang siapa yang menghilangkan atau meringankan an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan, kesulitan, min kurabi dunia, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan hilangkan anhu darinya kurbatan, kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man, dan barang siapa yassara, memudahkan, gampangno, ala mu'sirin, ing atase kesulitan. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan atasnya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man, dan barang siapa satara, menutup aib musliman, seorang muslim, satarahullahu, Allah akan menutupi dia aibnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi.
Allah itu akan senantiasa a'aunil abdi menolong hambanya, maka nal abdu selagi hamba itu fi auni akhihi, ya, dalam atau suka menolong saudaranya. Waman salaka tariqon, waman dan barang siapa salaka berjalan tariqon di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia berjalan satu jalan itu, yaltamisu fihi ilman, tujuannya di dalam berjalan itu adalah ilmu yang akan dicari. Sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah, maka Allah akan gampangkan lahu untuknya bihi dengan perjalanannya itu tariqon ilal jannah, jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun min baitin, wa majtama dan tidaklah berkumpul kaumun sekelompok orang fi baitin dalam satu rumah, min buyutillahi dari rumah-rumah Allah. Maksudnya tidaklah berkumpul sekelompok orang dalam satu masjid dari masjid-masjid yang ada ini. Yatluna kitaballah, yatluna mereka membaca kitaballah, kitabnya Allah, Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, wa yatadarasunahu dan mereka saling belajar, bainahum di antara mereka, illa kecuali nazalat akan turun alaihim atas mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan dicurahkan kepada mereka atau dinaungi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hufathumul malaika dan mengelilingi mereka para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, wa dzakarahum dan menyebut mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, menyebut kebaikan-kebaikannya. Fi man indahu, fi man pada siapa saja indahu yang ada di sisinya. Wa man bata'a bihi amaluhu dan barang siapa yang lambat dengannya amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, tidaklah bisa dipercepat dengannya nasabnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara dan saudariku yang saya kasih dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang lumayan panjang ini, ya, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan atau dibawakan hadis ini karena ada kalimat menolong, ada kalimat membantu. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala juga berikan kebaikan, balasan yang baik. Kadang-kadang dinampakkan, kadang-kadang tidak dinampakkan. Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti perkara itu baik. Sehingga walaupun tidak disebutkannya, kita akan tetap semangat untuk melakukannya kalau itu berupa perintah. Walaupun tidak ada iming-iming mendapatkan kebahagiaan, balasan di dunia. Karena sebagian kita ini kalau nggak ada iming-imingnya itu aras-arasan, manusiawi. Makanya kadang-kadang bermunculan hadis dhaif yang mengiming-imingi itu lebih menarik daripada hadis yang sahih, beramal berdasarkan hadis yang sahih tapi nggak ada disebutkan balasannya. Ya toh? Poso Senin Kemis disebutkan ya? Poso Senin Kemis katanya disebutkan Nabi. Kecuali Seninnya gitu. Senin Kemis itu diangkatkan gitu aja sebenarnya. Nggak ada iming-iming dunianya gitu. Maka jarang orang mengamalkannya. Puasa Daud, puasa Ayyamul Bait, puasa 3 hari setiap bulannya pada bulan-bulan terang 11, 12, 13, 14, 15. Jarang orang bersemangat mengamalkannya. Tapi ketika disebutkan ada balasannya seperti puasa Rejab, begitu tidak bisa begini-begini. Bahkan ada yang lebih dari itu, gitu. Sebutkan bisa begini-begini dan begitu.
suruh menyebarkan kepada yang lainnya, kalau tidak disebarkan diancam pula. Dalam seminggu akan kena celaka gitu. Sampai akhirnya itu lebih menarik gitu. Ya manusiawi gitu ya, manusiawi. Cuma masalahnya kalau kita ini masalah ibadah kan harus ada contohnya gitu. Ya, harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya atau hadisnya dhaif ya tidak kita amalkan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya perintahkan pasti perkara itu perkara yang baik walaupun tidak disebutkan di sana faedah dari mengamalkan itu. Nah, kebetulan di dalam hadis ini disebutkan kebaikannya. Dinampakkan. Ya, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita di dalam mengamalkannya. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kesulitan, kesusahan. Dari kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya kesusahan dari kesusahan kelak di hari kiamat. Jadi Allah berbalas dengan berlipat-lipat. Umpamanya ini sebuah perdagangan, untung besar. Anda modal 1 dibalas dengan nggak terhitung. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan, kesusahan seorang mukmin, menghilangkan satu kesusahan di dunia, Allah akan hilangkan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan besok di hari kiamat. Padahal bandingkan kesusahan dunia dengan kesusahan akhirat satu sama satu itu sudah jauh bedanya. Sudah jauh bedanya. Kesusahan dunia tidak ada seberapa dibandingkan kesusahan di akhirat. Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang kesusahan di neraka dengan kesenangan sepanjang hidup di dunia. Seorang ini dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kesenangan sepanjang hidupnya. Di dunia sepanjang hidup dia di dunia itu nggak pernah susah. Pokoknya enak kepenak uripe. Apa sing dikarepno keturutan kabeh. Tidak ada susahnya urip itu. Duitnya akeh. Selagi ada fulus semuanya mulus. Tapi dia penduduk neraka. Dia ahli neraka. Ketika dicelupkan ke dalam neraka, diangkat, ditanya, apa yang kau rasakan? Kesusahan yang luar biasa. Yang kemarin-kemarin kamu rasakan kenikmatan. Pernah, kapan saya pernah merasakan? Lali kabeh gitu. Jadi kalau satu-satu saja, kesusahan satu, kesusahan dunia dengan kesusahan satu di akhirat itu sudah gak ada bandingannya. Gak terbandingkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan dengan dihilangkannya atau diringankannya kesusahannya. Tidak disebutkan berapa kesusahan di sini. Ya, 100 kesusahan atau apa tidak disebutkan ini. Tidak berbilang. Balasan bagi orang yang menghilangkan kesusahan saudara muslimnya, seorang mukmin di dunia. Nah, hilangkan dia kesusahan di akhirat. Ngini ki yo iso ae dalam hati itu percaya gak percaya. Ya kan? Tapi kita harus percaya ini orang kok kita berusaha menjadi orang beriman kok. Kita harus berusaha percaya sehingga ringan di dalam membantu saudara muslimnya. Buktikan kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita telah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara konsekuensi dari bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah membenarkan apa yang diucapkannya tanpa ragu. Ya, jujur dan seterusnya. Dari syarat-syarat syahadatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan balasannya. Ketika seorang itu meringankan atau menghilangkan kesusahan orang lain, saudara mukminnya. Di sini disebutkan orang mukmin ya. Ada kekhususan orang mukmin. Adapun menghilangkan kesusahan dari orang kafir ya tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Tapi tidak mendapatkan apa yang seperti disebutkan di sini. Ya. Karena itu adalah perbuatan baik. Menghilangkan kesusahan binatang dapat kebaikan, dapat pahala.
Nah, adapun menghilangkan kesusahan atau menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin ini luar biasa. Ada poin tersendiri. Allah hilangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Ketika kita menghilangkan kesusahan, Allah balas dengan menghilangkan kesusahan kita. Tapi balasan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada balasan kita. Makanya kalau kita diberi oleh saudara kita muslim, ya, kita doakan dia. Jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan kebaikan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepadamu. Karena balasan Allah itu jauh lebih baik. Kadang-kadang ada orang-orang yang sengaja gitu. Sengaja memberikan kepada saudaranya karena dia butuh doanya. Karena dia butuh doanya. Dia nggak butuh dibalas dengan materi karena dia lebih mampu gitu. Tapi kan memang ada yang karena butuh doanya gitu. Karena memang jika itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan atas kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya kesulitan di dunia dan akhirat. Ini adalah kaidah bagi kita orang yang beriman. Di dalam bergaul dengan saudara muslim, prinsipnya adalah memberikan kemudahan. Bukan memberikan kesulitan. Oh jadi wali. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus bermudah? Nah, ini bukan kaidah di dalam Islam, bukan kaidah pergaulan seorang mukmin. Prinsip utama gitu ya. Hukum asalnya hubungan sesama muslim itu adalah memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan. Kita boleh memberikan kesulitan kalau memang itu membahayakan. Ya, kalau itu memudorotkan. Kita berikan kesulitan-kesulitan, batasan-batasan agar dia sulit bergerak. Soalnya kalau dia bergerak nyuri dia. Gitu. Gitu, ya, karena kesulitan. Terus kalimat itu membahayakan orang lain. Ini ngamuan, ini metu ngamuan. Tapi juga tidak menyakiti dengan cara yang santun, karena itu memudahkan urusan, semua kembali memudahkan. Ketika kita dibutuhkan, kita bisa memberikan bantu, alhamdulillah kita dibutuhkan oleh saudara mukmin kita. Ini peluang amal bagi kita, menghilangkan kesulitannya, memberikan kemudahan kepadanya. Jangan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ladang untuk beramal, untuk berbuat baik kepada sesama saudara muslim, tapi kemudian malah menjadi bumerang bagi kita. Kita dapat dunianya tapi hilang akhiratnya. Kita dapat dunia kita, dapat namanya dunia yang kita inginkan, tapi akhirat kita hilang. Kita jadi pejabat, jadi ini, biasanya kan identiknya begitu. Kok idenya dipakai itu? Mumpung aku jadi pejabat, kalau bisa dipersulit, lah apa dipermudah. Ini saatnya untuk mengambil kemudahan-kemudahan dunia. Gitu. Maka setiap orang yang membutuhkan dia, tentu dia karena butuh, mau aja bayar berapapun yang diinginkan, karena dia butuh. Nah itu dipakai kesempatan. Untuk kurang inilah. Kadang-kadang dia nggak mau langsung, gengsi dong, masuk jajasan kok nadong gitu. Piro Pak? Administrasi ini sakarepmu. Nah ngomong gratis udah mari tuh. Gratis. Ya, sesama saudara muslim gratis. Ya. Sakarepmu itu kayak 5.000 grundel. Orang nyindir sampean Pak Pamong ya. Orang Pamong gini ya. Jadi ketika ada orang butuh malah dipakai kesempatan untuk mendapatkan dunia, tapi akhirat kita hilang. Ya akhirat kita hilang. Padahal itu Allah kasih kesempatan ladang untuk beramal kita, berikan kemudahan. Orang ngetokno duit, gitu loh. Yang berikan kemudahan tidak harus keluar uang.
Gitu. Berikan kemudahan. Ya masalah memberikan kemudahan itu gampang saja, bukan hanya pejabat atau apa, semua gitu kemudahan. Gitu. Misalnya pedagang ya, kurang-kurang 100-200 susu apa-apa lah gitu. Kalau no susu ya balik no gitu. Kalau usah kayak permen, yo nek rido deh. Kasih kemudahan gitu. Gong iso nyaur ya serapopo gitu. Sepurane Pak Sultan gong iso nyaur saiki. Ora apa-apa. Gak usah dikei susah gitu. Nah, gitu. Tapi bagi dia seorang muslim yang utang tentu juga punya kewajiban. Orang kok ngaji mumpung gitu. Berikanlah kemudahan kepada yang ngutangi karena dia juga butuh uang itu untuk mutar dagangannya, untuk belikan susu anaknya gitu. Untuk belanjani bojone gitu, dan lain sebagainya. Kalau cukup iso nyaur sama gampang ya Pak Sultan ya. Wong gampangan malah di liya-liyane digawe liya-liyane akhirnya yo ngono ku. Jadi jangan dibalik dalilnya. Kalau yang ngutangi berikan kemudahan. Tapi kalau yang utang misalnya, ya ingat hadis yang lain tentang kesulitan orang yang hutang. Nafsul mukmin, di antaranya nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Mestinya gitu sehingga dia berusaha untuk melunasinya. Ora kok dalile sing ngutangi malah digawe dhek. Tenang Pak Sultan, selagi ini saman aku durung sembayar, saman oleh nilai sodako terus. Itu kan dalilnya untuk yang ngutangi. Jadi di dalam masalah pergaulan gini, muamalah seperti ini, orang yang mengutangi itu selagi belum dibayar, itu kan dia mendapatkan nilai sodako. Ya nilai sodako. Syukur-syukur dia bisa membebaskan hutangnya. Ini namanya menghilangkan kesulitannya. Bukan sekedar meringankan tapi menghilangkan kesusahan. Tak delok iki dulurku iki kok wis suwi gak iso mbayar. Kata panjenengan miyange gak tau oleh. Panjenengan ora bulet deh wong iki, ora tipene. Ya wis tak ikhlasno, tapi gak usah diomongi lah gitu. Engko ndak nambah ngelamak ngutang maneh gitu. Enggak gampang-gampang dalam utang. Artinya memberikan kemudahan itu banyak meragamnya. Bukan hanya yang bisa memberikan kemudahan bukan hanya pejabat tapi siapapun bisa. Ya, berikan kemudahan kepada saya ya terus mulai misalnya gitu ya kan memudahkan. Saya nggak usah repot-repot nyetater sepeda gitu. Udah kak. Saya juga nggak mau menyusahkan Anda gitu. Ya kita teruskan. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan maka Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Balas dunia cash dan juga akhiratnya. Allah akan mudahkan urusannya. Urusan akhirat lebih berat. Mudahkan golek bojo, mudahkan gitu. Jangan golekno bojo njaluk bayaran barang gitu. Banyak saudara kita yang nggak punya duit untuk nikah gara-gara tertunda, gara-gara ada duit kok biru jodoh kok jaluki. Sampai enake selawase mosok ngetokno 500 saya gak gelem kata. Ya, janganlah. Orientasi kita akhirat bukan dunia. Dan untuk dunia ya itu sebagaimana Allah berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kita berikan kemudahan dalam hidup ini, awak sehat gitu. Anak istri juga baik-baik saja, kemudahan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, setiap kita pasti punya aib. Setiap kita pasti punya kekurangan dan cacat. Ya. Gak digoleki ya ketok gitu. Apalagi sampai dicari-cari. Di dalam pergaulan sesama saudara muslim, kita punya kewajiban untuk menutupi aibnya. Karena saudara muslim kita itu adalah cerminan kita. Kalau dia jelek, kelihatan jeleknya, maka kita juga kelihatan jeleknya. Tapi
Ini hanya enak diomongkan, gampang diomongkan, tapi prakteknya agak sulit. Nah, kita ini lebih senang membuka aib daripada menutupi aib. Menutupi aib saudara muslim ternyata tidak gampang. Tidak segampang yang diomongkan. Sulit sekali. Apalagi lidah kita tidak bertulang. Apalagi anggota tubuh yang tidak pernah capek itu adalah lisan kita ini. Maka ada pancingan gitu mesti kita nguap. Ada bocor sedikit pasti kita nguap. Ngobrol mesti nguap. Ngomongin orang gitu. Membuka aib saudara muslimnya. Maka sudah sepantasnya kita mengingat-ingat kebaikan untuk diri kita ya. Kebaikan untuk diri kita. Bang, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sebagaimana saudara muslim kita ini punya aib, punya cacat, punya kekurangan, demikian pula kita. Jika kita tidak ingin aib kita dibuka, terbongkar, maka sudah semestinya kita juga tidak suka membuka aib orang lain. Jadi sebagaimana kita juga tidak senang jika cacat-cacat kita, aib kita itu terbongkar, diketahui orang gitu. Maka semestinya juga kita jangan membuka aib saudara kita, kecuali karena hal-hal tertentu. Ya. Hal-hal tertentu. Jadi misalnya karena meminta fatwa. Contohnya misalnya meminta fatwa. Mas Mimi ini diminta oleh orang tua yang punya anak perempuan. Contohnya contoh ini. Mudah-mudahan ya teman. Nah, kemudian kita ini meminta fatwa kepada orang yang kita percaya. Ya, minta fatwa. Yang minta ini 2 orang perempuan. Minta fatwa. Mas atau Pak, cawe itu gini. Setelah kita tadi yang aibnya gini. Ini yang punya ini. Menurut sampean sing apik sing ndi gitu. Jadi kan membuka aibnya. Atau mengadukan kepada penguasa. Ketika seorang mendapatkan kedoliman lalu dia lapor kepada penguasa, tentu dia harus menjelaskan kedoliman apa yang dia lakukan oleh saudaranya tadi. KDRT misalnya, seorang wanita di KDRT suaminya, atau suaminya di KDRT sama istrinya. Oh no. Dan ceritakan kepada penguasa, lapor Pak, saya itu ditabok ibu bojoku gini. Turut sogrok gini. Ya, wis pokoknya gak nyaman ya. Itu kan kejelekan dari orang yang dilaporkan. Dia itu kalau sudah mendem, cerita sampai mendem, itu muak-muakan bojo Pak, anak kaplong itu. Ya, aibnya dia mendem juga itu. Agar supaya apa? Penguasa ini bisa menangani dia, memberikan efek jerah dan sebagainya, bisa menghukum supaya tidak diulangi. Nah, demikian ini boleh membuka aibnya. Atau ketika kita mengetahui akan ada suatu kejahatan, ya gak sengaja krungu wong bocah rembukan ape nyolong tongone Pak Sultan, ya kita kondo Pak Sultan iki lho iki ngomong ngene iki untuk apa? Mencegah kemungkaran. Hal-hal seperti itu boleh gitu. Tapi secara hukum asalnya membuka aib seorang mukmin, seorang muslim itu tidak boleh. Karena bagaimanapun sekali lagi seorang muslim, saudara muslim itu adalah cermin dari diri kita sendiri. Maka kita hendaknya berusaha untuk menutupi ini. Dan ketika kita menutupi aib saudara muslim kita, Allah juga akan tutupi, Allah balas dengan menutupi aib kita ini. Masya Allah, aib kita ini luar biasa banyaknya. Mungkin di antara kita ini saling menghormati dan sebagainya karena tidak tahu masing-masing aibnya. Mungkin antum sekalian
menghormat kepada saya, menganggap saya begini-begini, baik-baiklah gitu. Karena antum tidak ngerti gitu aib saya gitu, cacat-cacat saya gitu. Sehingga antum tetap menghormat, tetap ini hikmah dan sebagainya kepada saya. Maka tidak heran ada seorang ulama mengatakan kalau seandainya manusia itu tahu aib saya, tentu mereka tidak akan mau berteman dengan saya. Menunjukkan bahwasanya manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia itu punya aib, punya cacat, manusia itu lemah. Ya. Maka ketika kita menutup aib saudara muslim kita, karena kita juga ingin ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka aib seseorang, walaupun dia berusaha untuk menutupinya, Allah akan buka. Ya. Walaupun dia berusaha menutupinya, maka akan terbuka jika Allah menghendaki tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Seperti kejadian kemarin itu. Ya. Mungkin dia ingin memberikan pencerahan kepada orang lain, kepada umat, kepada jamaahnya, tapi dampaknya dia sendiri menunjukkan akan keburukan dirinya. Allah buka tanpa dia sadari. Akhirnya dia mendapatkan bulian-bulian dari banyak orang. Orang semakin tahu keburukan dia. Tanpa dia sadari. Padahal niatnya bukan seperti itu. Maka ingatlah ketika kita tidak ingin aib kita terbongkar, maka supaya kita tidak juga membuka aib orang lain. Dan kita menginginkan akhirat, kebaikan akhirat. Ketika seorang muslim itu menutupi aib saudara muslimnya, kata Rasulullah, maka Allah akan menutupinya, aibnya, kesalahannya, cacatnya di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kalau ini sebuah perdagangan untung besar. Tapi hanya saja kadang-kadang keimanan kepada akhirat kita itu sama dengan keimanan kepada dunia. Bahkan lebih kuatan iman kepada dunia kan daripada iman kepada akhirat. Orientasi kita kepada akhirat ternyata sama dengan orientasi kita kan dengan di dunia. Ketika kita ingin mendapatkan akhirat, ternyata keinginan kita kepada dunia juga sama, bahkan lebih banyak keinginan dunia daripada keinginan akhirat. Ini yang banyak. Dan semoga ini menjadi nasihat untuk saya pribadi dan juga antum sekalian. Karena kalau kita beriman kepada hari akhir, tentu kita akan memberikan porsi yang lebih untuk kebaikan kita di hari akhir, bukan di dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah saudara kita. Ya, tolonglah saudara kita dengan meringankan bebannya, menghilangkan kesulitannya, membantu dia ketika membutuhkan, ya, menutupi aibnya dan sebagainya. Karena kadang-kadang orang itu tidak bisa menutupi aibnya. Perlu orang lain untuk membantunya. Ya, dengan menasihatinya, ya, ataupun tidak membicarakan aibnya. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu suka menolong saudaranya, selagi hamba itu senang menolong hambanya. Jika senang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah hamba Allah. Barangkali kesulitan-kesulitan hidup yang kita jalani ini mungkin karena tidak banyak pertolongan kita kepada saudara kita. Ya, barangkali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini karena kita kurang menghilangkan kesulitan saudara kita. Ya, bisa jadi. Ya, ini sebagai metani awak, gitu, introspeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi hambanya. Tapi hamba itu suka mendolimi dirinya sendiri. Apa yang kita tandur, maka itulah yang akan kita panen. Kalau kita nandur kebaikan, nandur pertolongan, maka kita akan panen dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka thariqan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan sesuatu yang sepertinya berbeda. Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita. Barang siapa yang
berjalan di satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Yang dimaksud di sini tentu ilmu agama. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal siapa Rasulullah, ilmu mengenal agama Islam, ya. 3 pondasi utama yang akan menjadi pertanyaan malaikat ketika di alam kubur. Man rabbuka? Siapa pangeranmu? Ya. Ilmu yang menjadikan kita mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana jalannya surga, mana jalan ke neraka. Ilmu yang dengannya kita tahu kewajiban dan tahu larangan. Ilmu agama. Dan agama itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bicara agama, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, bukan bagian dari agama. Allah itu bisa disuap dengan klepon agar tidak memberikan tsunami. Ini nggak ada dasarnya. Maka sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama atau beberapa ulama, ya, termasuk Imam Syafi'i kalau nggak salah itu, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, dan kamu lihat di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, gitu, maka yakinlah itu sebagai seorang pendusta. Dan kalau orang pendusta berarti kesaksiannya tidak bisa diterima, tidak bisa dijadikan saksi. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, sementara di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang seperti itu. Ilmu meringankan tubuh, baca surat ini, ayat ini, sekian, nggak ada begitu. Nggak ada nama. Maka yakinlah itu adalah seorang pendusta. Timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. 2 hal yang Rasulullah SAW nyuruh kita sekali berpegang teguh supaya kita tidak tersesat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini in tamassaktum bima lan tadhillu abadan. Kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. 2 perkara itu, 2 hal itu adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ingin kita selamat, kita tidak akan selamat untuk tidak akan tersesat, tidak akan selamat, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, kata Rasulullah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tentu sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu yang disampaikan Rasulullah SAW, diterima oleh para sahabat. Ya. Adalah pemahaman yang benar, karena Al-Quran itu ditarik rono-rono ya iso wae. Ya. Seperti tadi, kalau pengen kebal baca ini. Ilmu sirap wacan sumbung bukmun ummi fa'ula. Ben iso nyirepi gitu. Waca ayat sumbung bukmun ummi fahum la yaqilun. Diwaca ping berapa? Ben ngadep di. Itu nggak ada ajaran Nabi seperti itu. Tapi ono, lu nyatane iso wae, ya iso wae diwangi setan. Gitu. Ya. Jadi barang siapa yang berjalan satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita berjalan ke sini, ya, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk sukan, bukan karena sukan, bukan karena makanan, bukan karena apa-apa. Sukan aku gak teko, aku senggai aku, bukan karena itu, ya, bukan karena no oma kebetulan gak masak, mudah-mudahan tekono kene ono panganani, bukan karena itu kan, ya, tapi karena semata-mata ingin pelajari, sama-sama pelajari hadis dari Nabi SAW, ini ilmu. Maka dengan merutinkan yang demikian ini, baik di sini ataupun di tempat-tempat yang lain, ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Karena kita sadar, ya, karena kita sadar ganteng saja tidak cukup untuk mendapatkan surga. Kang ngono. Saya ngaji karena saya sadar ganteng tok gak cukup bisa mlebone surga gitu. Makanya kita ngaji.
Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dan dan tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam suatu rumah dari rumah Allah, maksudnya adalah masjid Baitullah. Jadi ada keutamaan belajar itu di masjid. Tidak di rumah seperti ini. Ini rumah Pak Sultan, bukan rumah Allah. Baitul Sultan, bukan Baitullah. Baitullah itu masjid. Atau satu tempat yang diusahakan untuk beribadah kepada Allah oleh kaum muslimin. Barang siapa yang berkumpul, tidaklah berkumpul sekelompok orang dalam satu masjid dari masjid-masjid yang ada ini. Baitullah, masjid Allah, bukan masjid takmir. Jadi jangan ngelarang-larang orang belajar. Iya dalile wong sing gak oleh ngaji nang masjid. Ya teluna kitaballahi. Ya, mereka di sana bukan HP-nan, tapi ya teluna kitaballahi, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Ya, harus baca Al-Quran, menghafalkan, murajaah, belajar Al-Quran, ya, belajar membaca. Wa yatadarusuna bainahum, dan mereka di sana juga saling belajar di antara mereka, saling belajar di agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Panjeni yo temen. Pak wis ngaji ini lali diutang lagi. Nah gitu, sampai kerasan gak pengen mulai gitu, turu-turu dek kene gitu. Andai kata gak wedi diomong bojone ngono ya gitu. Gak pegel ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya sakinah, ketenangan. Sakinah itu maknanya tenang setelah bergelombang gitu. Makanya orang yang menikah itu sakinah gitu. Sakinah, karena ketika bujang itu ya gelimpangan gitu. Ya, bergejolak hati ini, tidurnya molak-malik gitu. Tapi ketika menikah, nang turune tanek anteng gitu. Ya, itu sakinah. Ini dalile Pak San, sakinah. Sakinah warahmah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan. Dan ini Masya Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa, tenang itu. Ya, banyak orang yang apa-apa kecukupan tapi nggak tenang hatinya. Tapi ada, kalau Allah Subhanahu berikan ketenangan kepada siapapun, urip iku enteng gitu loh. Ya tenang, nggak ada yang disusahkan, walaupun nggak punya duit itu nggak susah gitu. Walaupun yang nggak oleh itu juga susah. Gitu. Cuma kadang-kadang sing lanang iso tenang, sing wedok gak iso tenang. Akhirnya nulari sing lanang gak iso tenang juga. Gitu. Karena tanggung jawab itu ada pada laki-laki. Apa meneh kadang-kadang wis akeh kedadian gitu. Sing lanang gak iso nyukupi terus golek lanangan liya gitu. Nah, iki. Padahal cek ayu-ayu nih gitu. Jadi kadang-kadang ya karena suami itu tanggung jawab ya, berikan nafkah dan sebagainya. Ketika diberikan keluhan oleh istri, gak ono sing dipangan Mas. Ngono tok ae wis kayak susah gitu. Mas ditangi iki Mas ya ada susah. Gitu. Tapi wis ngaji terus lali kabeh tenang gitu. Jadi sampai pada mau meninggal dunia pun kalau Allah berikan ketenangan itu Masya Allah ya. Orang bisa tenang ketika meninggal dunia. Nikmat yang luar biasa, tenang. Termasuk nikmat tenang dalam bernegara dan sebagainya di lingkungan. Itu suatu nikmat yang luar biasa, tenang itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Nanti sampai ada ulama, saya suka lupa namanya, tapi kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Andai kata para raja-raja itu tahu kenikmatan di dalam belajar,
kenikmatan yang kita rasakan orang-orang yang gemar mempelajari ilmu gitu. Maka mereka akan mengerahkan pasukannya untuk merebutnya, untuk merebut kenikmatan ini. Rasa tenang. Sudah tenang? Berarti ngaji ini durung ado. Ngopi ini tok sing ado. Ngajinya belum jauh. Wa khawfatumul malaikat juga akan mengelilingi kita. Tapi no masjid, no kene masjid. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut kebaikan orang-orang tadi itu di antara makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW membungkasi sabdanya, waman pata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Dan barang siapa yang lambat ilmunya, amalnya tidak bisa dipercepat dengannya nasabnya. Jadi kalau memang kita ini walaupun nasab kita baik, nasab kita orang-orang soleh gitu. Kalau kita nggak soleh ya podo wae gitu. Ya podo wae. Makanya kita alhamdulillah suatu kenikmatan kita diberikan orang-orang tua kita, orang turunan kita, orang-orang yang soleh. Sehingga menjadi penasihat, menjadi kita terdidik dalam kesolehan, kita ada dalam lingkungan kesolehan, kita terpacu untuk menjaga nama baik mereka dan sebagainya. Nah, kalau kita sendiri lambat dalam beramal, tidak beramal soleh seperti mereka, ya podo wae. Ya, bukan karena kita keturunan orang soleh lalu otomatis dapat surga dan sebagainya. Tidak bisa dipercepat kebaikan-kebaikan untuk dapat kenikmatan, ya enggak. Jadi tidak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukup sampai di sini. Beberapa hadis atau satu hadis yang kita bisa baca. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil, khususnya tambahan ilmu untuk kita, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya kalau itu suatu perintah, dan diberikan kekuatan untuk bisa menjauhinya jika hal itu adalah perkara yang dilarangnya. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.